Salam sehat, salam jumpa, salam sukacita Natal, saudara. Masih dalam suasana Natal, jadi kita masih dalam renungan Natal. Kita berbicara dari Matius dan juga besok Lukas tentang orang tua dari Yesus. Yang pertama adalah Yusuf, ya. Itu kita membaca dalam Matius 1 ayat 18 sampai 25, saudara. Karena memang Matius ini dia orang Ibrani, jadi dia menampilkan tokoh Yusuf di sini, orang tua daripada Yesus. Mari sama-sama kita membaca Matius 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Jadi informasi yang pertama dari ayat 18 ini mereka Maria dan Yusuf bertunangan. Belum menikah, saudara. Cuma masalahnya pada waktu mereka tunangan ini tiba-tiba ketahuan oleh Yusuf Maria mengandung. Saudara, kalau tunangan itu memang hubungannya seperti hubungan suami istri kurang satu, ya. Yang satu ini tidak boleh dilakukan kecuali sudah menikah sebagai suami istri. Kalau tunangan itu bagi mereka hubungannya sudah hubungan yang sangat kuat, saudara. Sudah hubungan yang erat sekali seperti hubungan suami istri, tetapi belum boleh melakukan satu hal ini yang dilarang ini, saudara. Tetapi ternyata pada saat mereka bertunangan ini, Maria mengandung, pikir Yusuf dia melakukannya dengan orang lain, karena dia pikir dia belum melakukan apa-apa dengan Maria, saudara. Ternyata Maria sudah melakukannya dengan orang lain. Itu pikirannya dia, ya kan? Dia kaget, mungkin saat melihat Maria kok sudah mengandung. Lalu saudara, kita membaca selanjutnya Matius 1 ayat 19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Nah saudara, ini informasi yang luar biasa. Alkitab berkata Yusuf itu punya hati yang tulus dan dia tidak mau mencemarkan nama istrinya, saudara. Mungkin ini juga menjadi kriteria pilihan dari Allah untuk menurunkan Yesus dari Yusuf dan Maria. Karena Maria juga punya sesuatu yang luar biasa dalam pribadinya. Yusuf juga dia punya karakter seperti ini, karakter yang kadang-kadang dia tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istri. Ya, ini saudara, ini karakter yang luar biasa, makanya Allah memilih dia sebagai orang tua dari Yesus. Nah, artinya apa? Akhirnya dia berpikir diam-diam dia mau menceraikan Maria ini, tunangannya ini, saudara. Kalau dia menceraikannya itu terjadi, itu risikonya juga buat Maria itu akan fatal. Karena apa? Mereka tahu bahwa Maria ini masih bertunangan, kok bisa hamil? Ya, lalu dia hamil, Yusufnya belum mengambil sebagai istrinya, dia akan dirajam, berarti dia berzina, saudara. Apalagi kalau Yusufnya sudah menceraikan dia, ya. Berarti dia berzina dengan orang lain, ya. Maka rajamnya dia mati sebagai orang yang berzina, ya. Itu nggak boleh di bangsa Israel, itu nggak boleh sekali, saudara. Nah, jadi walaupun dia punya rencana seperti itu, risikonya juga akan besar buat Maria, karena dia kan sendiri dan dia berada dalam keadaan posisi yang hamil. Nah, tetapi hal ini tidak diizinkan oleh Allah. Makanya dia mengirim Roh Kudus dalam mimpinya, ya. Matius 1 ayat 20.
Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Haleluya. Berarti Maria itu mengandung dari Roh Kudus, saudara, bukan dari orang lain, bukan juga dari Yusuf. Makanya Yusuf ini bukanlah orang tua biologis dari Yesus, karena dia hanya orang tua karena hukum. Karena Maria akhirnya diambil sebagai istrinya, maka secara hukum anaknya menjadi anaknya Yusuf, saudara. Walaupun Yesus ini dilahirkan bukan karena hubungan biologis antara Yusuf dengan Maria, karena dikatakan dalam Lukas 1 ayat 35 dikatakan, jawab malaikat itu kepada Maria, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Jadi sekali lagi, Yesus dikandung atau dilahirkan bukan karena hubungan biologis dari Yusuf sebagai suami Maria, tetapi atas kuasa dari Allah yang Maha Tinggi yang menaungi Maria, yaitu Roh Kudus yang turun atas Maria, sehingga dia mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang kudus, anak Allah. Sebab ada juga yang khotbahnya dari hamba Tuhan, katanya Roh Kudus taruh sperma di dalam rahim ibu, dalam rahim Maria. Waduh, itu adalah, katakanlah itu pengajaran yang tidak benar, karena Roh Kudus itu berkuasa, saudara, bukan karena dia taruh sperma, tapi dia berkuasa untuk menjadikan Maria itu hamil atau mengandung atau melahirkan, saudara. Tidak, jadi bukan karena sperma dari Roh Kudus, tidak, saudara, tidak ya. Tapi ada karena kuasa. Ini jelas di sini, saya tidak mau menambahkan karena kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Nah, kalau kuasa Allah yang Maha Tinggi bisa terjadi, saudara. Tidak usah Maria mengandung, dari batu saja. Pernah bilang dari batu saja Allah bisa menjadikan anak-anak Abraham. Apalagi cuma membuat Maria mengandung, saudara, yang kuasa yang luar biasa ini. Jadi dijelaskan di sini, dan kita tidak mau menambah bahwa Roh Kudus akan turun atasmu, kemudian dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, dan itu engkau akan mengandung dan akan melahirkan anak yang kudus, anak Allah, saudara. Dan kemudian dikatakan nanti berikan namanya Yesus. Matius 1:21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Ini kepada Yusuf, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Namakan dia Yesus, Yusuf, dan karena dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa, saudara. Yesus itu dalam bahasa Ibrani-nya Yeshua, yaitu Yahweh, menyelamatkan juru selamat. Seperti yang juga tercantum dalam kitab Yesaya 43 ayat 3 dan 11. Sebab akulah Tuhan, ayat 3 ini. Sebab aku adalah Tuhan. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dari Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Akulah Tuhan,
dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Saudara, jadi makanya Yesus ini sebut Yeshua, yaitu Yahweh juru selamat, Allah juru selamat, dan dia menyelamatkan umatnya. Saudara, bukan saja orang Israel tetapi seluruh dunia menjadi umatnya. Dunia kuasa maut, kuasa jahat, kuasa dosa tidak akan menguasainya. Memang inilah tujuan dia datang, saudara, untuk mendirikan jemaatnya di muka bumi ini, dan alam maut tidak menguasainya, umatnya itu. Matius 16 ayat 18, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi Yesus datang, saudara, dengan suatu misi mati bagi manusia karena dosa-dosa, supaya dia mendapatkan umat atau jemaat baginya dari bangsa Israel maupun bukan orang dari Israel yang percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menjadi umatnya, menjadi jemaatnya, dan alam maut tidak bisa menguasainya. Haleluya. Selanjutnya, bahwa kelahirannya ini, saudara, bukan tiba-tiba datang, tiba-tiba lahir. Tidak seperti orang-orang tokoh-tokoh agama lain, saudara, tiba-tiba ada. Tetapi Yesus ini pribadi yang luar biasa. Kelahirannya sudah dinubuatkan. Di perjanjian lama itu fokusnya adalah nubuatan dari pribadi yang akan datang, yaitu Yesus Kristus. Jadi inilah yang dinubuatkan. Inti dari perjanjian lama adalah Yesus Kristus adalah rahasia Allah, saudara. Di dalam dia, saudara, di dalam Yesus Kristus ini, nubuat-nubuat ini, saudara. Yesaya 7 ayat 14, sebab itu Tuhan sendirilah akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia menamakan dia Immanuel. Saudara, Ulangan 18 ayat 18 berkata, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara-saudara mereka, dari saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku ke dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Haleluya, saudara. Apalagi kalau kita membaca Kejadian, jadi jauh 4.000 tahun sebelum Yesus lahir sudah dinubuatkan, sudah punya rencana. Allah sendiri punya rencana yang luar biasa. Kejadian 3 ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Saudara, jadi saudara, kelahiran Yesus ini ada 300 sekian nubuatan dalam Alkitab perjanjian lama tentang pribadi yang akan datang, yang dirancang oleh Allah untuk apa? Untuk menyelamatkan umat manusia dari kebinasaan. Jadi bukan ucuk-ucuk datang, tiba-tiba datang seperti kelahiran orang-orang lain, seperti kelahiran tokoh-tokoh agama lain, tiba-tiba datang untuk dijadikan sebagai tokoh agama. Tetapi Yesus Kristus sudah dinubuatkan jauh-jauh sebelumnya, 4.000 tahun yang sebelum dia lahir, sudah dibuatkan bahwa dia akan datang, saudara. Kemudian akhirnya apa, saudara? Matius 1 ayat 24-25 itu, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, dan dulu tunangannya, saudara. Sekarang dia yakin bahwa dia dalam mimpi tadi itu, dalam mimpinya dia harus mengambil Maria sebagai istrinya. Akhirnya apa? Dia tegas, dia sungguh-sungguh yakin bahwa itu dari Roh Kudus. Akhirnya apa? Dia mengambil Maria sebagai istrinya. Jadi lanjut hubungan mereka, bukan saja tunangan, tetapi lanjut sebagai suami istri.
Tetapi luar biasa, ayat 25 berkata seperti ini, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus, Yesua, juru selamat, Yahweh juru selamat. Haleluya. Demikianlah pribadi Yusuf ini, pribadi yang luar biasa. Dia punya karakter yang luar biasa. Dia tulus hatinya, saudara. Makanya Allah mengambil pasangan ini sebagai pasangan yang menurunkan Yesus ke dunia ini. Dia tulus hatinya dan tidak mau mencemarkan istrinya. Haleluya, saudara. Karakter ini harus ada pada kita sebagai orang percaya. Saudara harus punya hati yang tulus, saudara. Saudara tidak boleh mencemarkan, membuat istrimu cemar. Tidak boleh berkata-kata yang jahat kepada istrimu. Haruslah engkau lembut, saudara, seperti Yusuf yang punya hati yang tulus, saudara. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu malam ini. Biarlah kami boleh belajar dari Yusuf punya hati yang tulus dan tidak mau mencemarkan, tidak mau berbuat jahat ataupun kepada istrinya. Saudara, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Kita jumpa lagi besok pada renungan dari Lukas. Saya ambil nanti Lukas tentang Maria ibu Yesus. Sampai jumpa besok.